pagi dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Izinkan saya membuka rapat ini dengan langsung merujuk pada substansi utama. Laporan kinerja kuartal 4 telah kami terima secara keseluruhan. Lalu pertumbuhan penjualan sebesar 7,23% dengan realisasi 38 triliun rupiah merupakan pencapaian yang membanggakan. Namun demikian, ada satu indikator yang memerlukan perhatian yang serius dari seluruh jajaran pimpinan. Izinkan saya menjelaskan hal tersebut, Pak Direktur. Laba bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar 4,5%, net profit margin terkoreksi dari 10% menjadi 8%. Ini bukan sekedar deviasi numerik yang bersifat sementara, Pak, melainkan indikasi struktural bahwa efisiensi beban produksi kita mulai mengalami tekanan yang signifikan. Penjualan bersih kita mencapai 38,68 triliun, net profit margin kita 8% terkoreksi dari 10% pada tahun 2023. Total aset kita mencapai 31,38 triliun, current ratio kita mencapai 338% dan beban produk pokok penjualan kita mencapai 78,8% dari penjualan bersih. Baik, saya akan memaparkan hasil penelusuran terhadap faktor penyebab utamanya. Jadi berdasarkan hasil analisis, tekanan terbesar itu berasal dari dua komoditas. Yang pertama itu ada harga kakao melonjak sebesar 45% dan juga kopi yang meningkat sebesar 67,4% dalam setahun. Jadi dengan kondisi tersebut, perusahaan itu terpaksa harus menyerap semua kenaikan tersebut karena belum adanya instrumen lindung nilai komoditas yang memadai. Jadi kondisi ini itu mencerminkan postur yang terlalu reaktif dalam manajemen risiko pasokan. Seperti itu, Bapak. Oke, di sini saya ingin memberikan perspektif komparatif eksternal. Data yang dihimpun dari GAPMMI itu menunjukkan bahwa hampir 100% gandum, kebutuhan gandum dan gula dari industri makanan dan minuman Indonesia itu masih membutuhkan dari impor luar negeri. Ketergantungan mayora terhadap bahan baku impor bukanlah hal yang unik atau menyimpang dari industri. Namun, hal tersebut justru menjadi letak urgensinya. Perusahaan multinasional seperti Nestle dan Unilever telah mengimplementasikan kontrak komoditas berjangka sejak bertahun-tahun silam sebagai bagian dari strategi manajemen risiko jangka panjang mereka. Saya sependapat dengan temuan tersebut. Namun saya ingin menambahkan dimensi yang tidak kalah krusial, yaitu kopi Torabika yang kini mulai mengalami tantangan kompetitif dari merek kopi kekinian seperti kopi kenangan dan janji jiwa. Kemudian energen juga mulai terdisrupsi dari minuman kesehatan dengan smoothie yang berbasis smoothie. Lalu lini biskuit konvensional milik kita pun juga mulai mengalami pergantian preferensi dari konsumen ke arah produk seperti granola bar. Jadi intinya permasalahan kita itu bersifat ganda, yaitu tekanan biaya dari hulu dan juga erosi relevansi produk dari sisi hilir. Nah, berarti dengan demikian ini kita berhadapan dengan dua tantangan secara bersamaan, yaitu inefisiensi struktural pada sisi biaya produksi dan menurunnya daya saing portofolio produk di hadapan konsumen di segmen tertentu. Tapi pertanyaan yang harus kita jawab ini, dari mana kita mulai intervensi dan bagaimana urutan prioritasnya? Stabilisasi margin harus menjadi prioritas pertama kita, Pak. Apabila kita terus mengalokasikan sumber daya untuk ekspansi portofolio, sementara struktur biaya kita belum terkendali, maka fondasi yang kita bangun akan sangat rapuh. Rekomendasi dari saya adalah segera mengalokasikan anggaran untuk instrumen lindung nilai komoditas dengan memanfaatkan momentum penurunan harga kakao yang telah terkoreksi 47% sejak Januari 2025. Baik, saya sejujurnya tidak keberatan dengan usulan hacking tersebut, Bu Sakti. Akan tetapi, apabila kita fokus kita itu semata-mata hanya pada efisiensi biaya tanpa disertai pembaruan portofolio suatu produk, kita memang menangkan di pertarungan laporan keuangan. Akan tetapi, kita kehilangan kondisi di pangsa pasar. Perlu diingat bahwa konsumen tidak perlu menunggu proses konsolidasi kita sampai selesai, melainkan mereka bermigrasi ke produk alternatif secara real time bahkan sampai saat ini. Kemudian dari sisi hasil pemetaan menggunakan matriks IA, PT Mayora ini terdapat di posisi kuadran 2, yaitu dengan posisi strategis hold and maintain. Artinya perusahaan itu tidak dalam kondisi krisis, tetapi juga tidak bisa mempertahankan status quo-nya. Jadi strategi yang disarankan dari posisi ini yaitu
penetrasi pasar dan pengembangan produk secara stimulan. Kemudian saya bacakan ya hasil analisis matriks IE-nya. Yang pertama itu ada skor IFE. Itu menunjukkan 3,03. Artinya kondisi perusahaan internalnya itu cukup kuat. Kemudian skor EFE-nya yaitu 2,57. Artinya respon terhadap lingkungan eksternal itu cukup memadai. Kemudian posisi strategisnya kuadran 2 dengan posisi strategis hold and maintain. Kemudian rekomendasinya yaitu penetrasi pasar dan juga pengembangan produk secara bersamaan. Gitu. Perkenankan saya memberikan sudut pandang alternatif. Kekuatan utama kompetitif Mayora bukan pada kapabilitas riset dan juga pengembangan produknya, melainkan pada ekuitas merek yang terbangun selama beberapa dekade. Seperti contohnya di negara Vietnam dan Filipina, Kopiko telah menduduki peringkat pertama. Lalu ada Beng Beng yang memimpin pasar di negara Thailand. Pertanyaan saya, mengapa tidak memanfaatkan kepercayaan yang sudah terbangun tersebut untuk memasuki segmen produk yang lebih sehat, alih-alih membangun segmen baru dari titik awal? Nah, itu adalah perspektif yang bagus, Karina. Jadi inti pendekatannya itu brand extension, bukan brand creation. Luncuran Energen Outlet sesungguhnya telah menjadi langkah awal ke arah tersebut. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab secara jujur, apakah kapabilitas eksekusi kita saat ini memiliki kecepatan yang memadai untuk mengembangi dinamika pasar yang bergerak dengan sangat cepat? Justru kecepatan eksekusi itulah yang menjadi salah satu celah kompetensi kita saat ini, Pak Joshua. Karena produk dari usaha kecil dan menengah mulai dapat meraih viral traction itu dalam hitungan beberapa hari di platform digital. Sedangkan proses internal kita tuh memakan waktu 6 hingga 12 bulan dari konsepsi hingga distribusi. Nah, selama kita membahas hal ini di rapat, kompetitor itu terus memperluas jangkauan mereka. Kemudian juga tingkat digital kita itu masih, misal di TikTok, di Instagram itu masih jauh di bawah rata-rata industri. Perlu saya tegaskan bahwa perbandingan dengan skala usaha mikro kurang tepat sebagai acuan strategis. Dimensi bisnis kita berbeda dengan fundamental. Penjualan ekspor kita mencapai 15,36 triliun dengan pertumbuhan 12%. Fokus strategis kita selayaknya diarahkan pada penguatan apa yang sudah terbukti, memberikan nilai, bukan mengejar tren yang profitabilitasnya dalam skala korporasi. Masih perlu dikaji lebih mendalam. Menurut saya, pandangan Ibu Septi terkait kinerja ekspor itu memang valid. Tetapi perlu saya sampaikan ya, bahwa proyeksi kami menunjukkan seiring normalisasi harga komoditas. Jadi kakao yang telah terkoreksi 47%, gandum 12%, kemudian gula 18% sejak Januari 2025, pertumbuhan laba bersih Mayora berpotensi mencapai 13,6% secara tahunan pada tahun 2026, yaitu dengan syarat perusahaan itu mengunci harga melalui perjanjian kontrak dalam waktu dekat. Itu. Jadi, saya telah mencermati seluruh pemaparan yang rekan-rekan sampaikan. Dan kesimpulan yang saya dapat, yaitu bahwa kita sebenarnya tidak sedang dihadapkan pada dilema memilih satu di antara dua pendekatan yang bertentangan. Tapi kita sedang merancang satu kerangka strategi yang berjalan di atas dua pilar secara bersama. Pilar pertama adalah stabilisasi biaya melalui instrumen lindung nilai komoditas. Lalu pilar kedua adalah revitalisasi portofolio melalui perluasan merek yang sudah ada, bukan penciptaan merek baru dari awal. Saya sepenuhnya sependapat dengan kerangka tersebut, Pak Direktur. Dan apabila diperkenankan, pendekatan perluasan merek tersebut dapat diwujudkan secara konkret, menghadirkan varian less sugar, high fiber, atau organik di bawah payung merek yang sudah memiliki kepercayaan konsumen, seperti Roma, Energen, dan juga Kopiko. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu membangun ekuitas merek dari nol, melainkan memanfaatkan modal kepercayaan yang sudah terakumulasi selama puluhan tahun. Baik, untuk saya dapat bekerja dalam kerangka tersebut dan mendukungnya sepenuhnya. Namun demikian, saya perlu menegaskan salah satu prasyarat, yaitu diperlukan komitmen alokasi anggaran pemasaran digital yang lebih substansial. Target yang kita tetapkan itu peningkatan tingkat keterlibatan di TikTok dan Instagram itu sebesar 20% dalam 1 tahun ke depan. Nah, tanpa anggaran yang memadai, upaya reformulasi dan peluncuran produk itu tidak akan memperoleh visibilitas yang dibutuhkan. Target yang kita tetapkan adalah peningkatan tingkat keterlibatan di TikTok dan Instagram sebesar 20% dalam 1 tahun ke depan. Nah, tanpa
anggaran yang memadai, upaya reformulasi dan peluncuran produk itu tidak akan memperoleh visibilitas yang dibutuhkan untuk mengubah persepsi konsumen secara signifikan. Saya perlu menelaah rincian angkanya lebih lanjut sebelum memberikan persetujuan final. Namun secara prinsip, saya tidak keberatan dengan arah tersebut. Kondisi likuiditas kita saat ini cukup solid. Posisi kas kita sebesar 5,19 triliun dan current rasio sebesar 338%, memberikan ruang manuver yang memadai. Yang perlu saya tekankan adalah bahwa setiap alokasi untuk kampanye digital harus disertai KPI yang terukur dengan mekanisme evaluasi yang dilaksanakan setiap kuartal tanpa pengecualian. Jadi berkaitan dengan KPI, ini saya mau mengusulkan 4 perspektif pengukuran yang selaras dengan strategi hold and maintain. Yang pertama yaitu dari perspektif keuangan, yaitu penjualan bersih itu minimal harus mencapai 7,5% per tahun. Kemudian pemulihan net profit margin ke level 10%. Kemudian dari perspektif pasar ya, pertumbuhan ekspor itu minimal 12%, disertai penguatan posisi kepemimpinan pasar seperti Kopiko, Bank-Bank, dan juga energi di kawasan Asia Tenggara. Kemudian dari perspektif operasional, jadi efisiensi beban pokok produksi itu minimal harus 5%. Kemudian dari perspektif inovasi, yaitu kontribusi varian produk kesehatan terhadap total pendapatan dalam 2 tahun ke depan. Baik, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah berlangsung, saya akan menetapkan tindak lanjut sebagai berikut. Tisha, mohon finalisasi kerangka KPI tersebut dan distribusikan kepada direktur sebelum akhir minggu ini. Lalu, Seti, saya menugaskan tim treasury untuk memulai proses negosiasi kontrak lindung nilai komoditas dalam 30 hari ke depan. Momentum normalisasi harga ini tidak boleh terlewat. Lalu, Bilgis, mohon segera susun roadmap peluncuran varian produk kesehatan dari 3 merek utama kita, beserta rencana kampanye digitalnya. Satu hal yang ingin saya tekankan sebelum rapat ini ditutup, kecepatan dan ketepatan eksekusi. Dalam landscape industri yang bergerak secepat ini, keputusan strategis yang berkualitas namun lambat diimplementasikan tidak berbeda signifikan dengan keputusan yang salah. Pastikan setiap inisiatif memiliki penanggung jawab yang jelas beserta tenggat waktu yang tidak dapat dinegosiasikan. Saya setuju sepenuhnya, dan saya ingin menambahkan satu lapisan mitigasi yang tidak boleh diabaikan, yaitu risiko fluktuasi nilai tukar. Mengingat sebagian besar pembelian bahan baku utama kita dilakukan dalam nominasi dolar, kebijakan manajemen risiko nilai tukar harus digaji dan diperbarui secara bersamaan dengan implementasi hidden komoditas. Kedua risiko ini saling berkaitan dan perlu ditangani dalam satu kerangka terintegrasi. Baik, akan saya catat semua arahan tersebut. Tapi sebelum itu, satu hal yang harus saya pastikan adalah keterlibatan antara tim riset dan pengembangan sejak awal perencanaan. Reformulasi produk bukan sekedar perubahan pada kemasan atau label. Terdapat aspek teknis formulasi, dan kepatuhan regulasi yang memerlukan waktu tersendiri. Nah, apabila proses dimulai segera, kami dapat memproyeksikan produk siap untuk diluncurkan pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026. Selama 47 tahun pabrik pertama kami berdiri di Tangerang, perusahaan ini telah membangun kepercayaan tidak bernilai di benak jutaan konsumen. Merek-merek seperti Bank-Bank, Kopiko, dan juga Emergen bukan sekedar nama produk, melainkan komitmen yang telah kami jaga kepada konsumen di lebih dari 90 negara di dunia. Tanggung jawab kita hari ini adalah memastikan bahwa komitmen tersebut tetap relevan, kompetitif, dan bermakna untuk 2 dekade ke depannya. Bukan dengan meninggalkan apa yang telah berhasil kita bangun, melainkan dengan mengembangkan secara bertanggung jawab, adaptif, dan berorientasi ke masa depan. Kita tidak sekedar mengelola pangsa pasar, tetapi kita juga mengelola warisan yang kita sudah bangun sejak awal. Dengan ini, rapat ini saya nyatakan selesai. Mari kita bekerja.